Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kok masih lemas, ini sehat semua? Sehat. Tetap semangat. Jadi walaupun kita berada di era pandemi, kita tetap ya jalankan protokol kesehatan. Jadi kalian kenakan masker, saya menggunakan face shield, gitu ya. Oke. Jadi sebagai wujud syukur, kita diberi kesehatan, kita bisa bertemu, tetap muka seperti ini. Mari kita berdoa. Doa dipersilakan. Doa Ustaz. Siapa yang tidak masuk? Cuma nomor C. Kenapa? Sakit. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita sebelumnya ya, karena materi sebelumnya kita kan sudah belajar tentang yang namanya hidrokarbon gitu ya. Nah, apa itu hidrokarbon? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan milih. Hidrokarbon merupakan senyawa yang mengandung atom hidrogen dan atom karbon. Iya, di akhir pembelajaran ini saya berharap kalian nantinya bisa mengidentifikasi ya mana reaksi pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna dari suatu hidrokarbon ya. Kita mencari tahu dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari zat-zat hasil pembakaran itu, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari dampaknya terhadap lingkungan. Apa yang dapat kalian amati? Tewas karena keracunan ada CO2. Oke, keracunan CO2. Ya. Tewas karena CO. Oke, tewas karena CO. Kebakaran? Sumber panas. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi kan gitu ya. Muncul pertanyaan-pertanyaan, kita akan membahas itu melalui praktikum. Juga melalui diskusi kalian di dalam LKPD. Ya, silakan dilihat dulu kegiatan 1, di mana kegiatan ini adalah kegiatan apa? Praktikum. Ya, jadi yang masalah ini perkirakan, karena kan kita fokusnya nanti di apa? Volume gas ya. Volume gas juga kita tidak kuantitatif, jadi kualitatif ya kita perkirakan saja. Nah, di sini itu selain nanti hasilnya keselamatan, itu adalah keselamatan dari kalian di dalam bekerja. Hati-hati. Mana seperempat dulu ya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Coba bandingkan dengan yang tadi. Agak hitaman ini. Iya, tapi tidak sehitam dengan temannya tadi. Kamu analisa. Kenapa? Kenapa tadi seperti itu berbeda kan sedikit dengan temannya kalau kamu lihat warnanya beda. Tapi itu kamu amati ketika di air itu dicampur dengan air menjadi reaksi. Nah, gimana ciri-cirinya gimana? Iya, dibumbung terus. Kamu masuk ke itu? Berasa nggak warna itu? Mulut itu kan lain itu lain mungkin di mulutnya kan ada sekali di lambungnya itu gimana caranya? Disedot gitu. Cium baunya ini ya, jangan disedot itu enggak, tapi taruh di depan ini agak jauh, kipas begini. 10 menit, nanti kalau seandainya lebih awal bisa selesai, ya kita cepat bahas itu ya. Saya rasa waktunya cukup untuk diskusinya. Nah, sekarang mari presentasikan ya hasil dari diskusi kegiatan praktikum maupun diskusi terhadap masalah-masalah yang ada di LKPD. Yuk, siapa yang ingin memulai dulu? Oke, silakan. Kami melakukan praktikum dengan saya dan Habib dengan 2 botol. Nah, botol yang pertama memakai takaran perbandingan itu 1/4. Nah, hasilnya cuma letupan dan akhirnya itu merah, merah biru-biruan gitu apinya. Nah, terus yang kedua kita perbandingannya itu setengah gas dan cairannya. Hasilnya kayak gini.
hitam, terus ada partikel-partikel itu yang terbang dari gasnya ya. Nah, kalau menurut dari pengamatan kita, yang pertama ini adalah pembakaran sempurna dan menghasilkan karbon dioksida dan karbon air. Nah, kalau yang kedua ini pembakaran tidak sempurna, menghasilkan karbon monoksida dan partikel-partikel kayak tadi. Terus Ada air. ya, itu tadi. Oke. Yang lain? Ya, kan. Dengan tadi kami lakukan, kami dapat menganalisa bahwa ada perbedaan dari pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna. Salah satunya yang pertama warna yang berbeda, dan yang kedua pembakaran sempurna menghasilkan suara letupan dan sedikit warna apinya merah kebiruan, dan yang tidak sempurna mengeluarkan sedikit asap yang hitam. Dan juga dari tadi kami diskusi, kami telah menemukan persamaan reaksi dari karbon dan air, yaitu CaC2 plus 2H2O dan menjadi reaksi C2H2 plus CaOH2 kali. Dan juga kami tadi sedikit menemukan persamaan juga, dan ada perbedaan dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Salah satunya terjadi reaksi, salah satunya menghasilkan di mana pada persamaan pertama dihasilkan karbon dioksida, dan pada persamaan kedua menghasilkan karbon monoksida. Jadi yang pertama disebut juga dengan pembakaran sempurna, dan yang kedua disebut dengan pembakaran yang tidak sempurna. Bisa lihat? Yang pertama dong, tadi saya lupa ya. Hasil yang tadi kami dapatkan setelah diskusi sebenarnya sama dengan teman-teman. Cuman tadi setelah kami betulkan itu yang menghasilkan warna hitam ini terdapat api di dalam mesin nyala. Masih menyala. Ya. Dan yang dihasilkan yang ini kan hitamnya dari gelagal. Gelagal, dan sedangkan yang putih ini adalah yang menghasilkan karbon dioksida. Itu saja, yang lainnya sama. Oke, sudah bagus, sudah berpengalaman ya, kita semua sudah berhasil, dan juga saya senang ya. Ini adalah pembakaran mana? Oke, yang tidak sempurna. Warna hitamnya tidak sejelas punya teman-teman yang lain. Tadi Januari bilangnya saya gagal, tapi jangan seperti itu ya, bilangnya gagal gitu. Mungkin agak berbeda sih, tapi kita bisa jawab itu kenapa. Mungkin kalau dan coba berpendapat kenapa berbeda. Kalau itu mungkin gasnya kan harusnya setengah kan perbandingannya. Ya kurang dari setengah udah di airnya. Iya, jadi betul ya yang dikatakan Mili ya. Jadi sebenarnya belum nyampe setengah. Jadi belum perbandingannya 1:1 antara karbon asetilena ya, gas etuna itu dengan udara luar, dalam hari ini oksigen yang kita maksud gitu ya, kita harapkan ada di sana. Nah, bagus pertanyaannya ya. Siapa ingin coba ya? Ada. Oke, ada api yang tetap menyala, betul. Jadi kalau kalian coba terus sampai misalnya nanti botol itu penuh dengan gas tadi, gas apa namanya? Etuna ya, asetilena itu C2H2. Jadi kalau dia penuh, dia akan berkobar terus apinya di atas di mulut botol. Biru ya. Berarti yang apinya biru adalah pembakaran sempurna. Itu salah satu ciri-ciri yang bisa kita amati gitu ya. Oh ini pembakarannya sempurna, bisa kita amati. Terus kalau dia menghasilkan hitam-hitam berarti tidak sempurna. Itu kan sifat yang berbau, yang berwarna, dan kalau kita udah umum, terus risananya itu apa? Di dalam pembakaran itu pasti selalu ada apa? Oksigen atau O2. Nah, ini yang menyebabkan pembakaran itu bisa sempurna dan tidak sempurna. Ya, kebutuhan akan O2 itu. Jadi hasil ya, hasil dari reaksinya. Ya, yang kalau sempurna di sini kita bisa lihat menghasilkan CO2 dan K. Ya. Ada. Nah, ini yang harus kita
tanda petik perhatikan. Kadang-kala ada kita kalau misalkan reaksinya itu anggap secara penuh berubah jadi CO, maka CO saja. Ya. Kalau reaksinya sebenarnya kalau reaksi tidak sempurna pun itu dihasilkan CO2, cuma dari jumlah tertentu. Ya, H2O dihasilkan, CO2 juga dihasilkan, partikulat C saja itu juga dihasilkan. Tadi kan ada gelaga ya, gelaga itu atomnya karbon, jadi C saja. Itu bisa. Ya, nah ini khusus yang oktananya ya seperti ini. Tetapi untuk kalian di masalah tadi kan sudah ada jawab ya, C2 H2 jadi CO tambah H2. Itu saja masalah dulu. Jadi kita anggap semuanya berubah menjadi CO. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi tadi apa? Pembakaran itu berlangsung secara tidak sempurna dan sempurna itu ditentukan oleh apa? Jumlah volume gas yang dibakar itu dibandingkan dengan jumlah volume O2. Ini yang harus kita tanda petik perhatikan. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi tadi apa? Pembakaran itu berlangsung secara tidak sempurna dan sempurna itu ditentukan oleh apa? Jumlah volume gas yang dibakar itu dibandingkan dengan jumlah volume O2. Apa yang menyebabkan pemanasan global? Ayo, angkat tangan dong. Oke, Janwardi. Efek rumah kaca. Saya berikan klarifikasi ya, bahwa yang benar itu adalah efek rumah kaca. Karena dipengaruhi oleh keberadaan CO2. Jadi cahaya atau sinar matahari ya itu masuk ke bumi tapi tidak bisa dipantulkan karena ada di permukaan atmosfer kita, dia mengurung, jadi suhu udara permukaan bumi yang naik jadinya. Berbeda dengan penipisan-lapisan ozon. Gas penyebabnya juga berbeda. Kalau ozon berlubang itu disebabkan oleh apa? Pernah baca? Bukan. Jadi ada misalnya gas-gas yang dihasilkan dari mesin-mesin pendingin gitu ya, contohnya CFC gitu ya, bukan friction, bukan CFC ya, fluorokarbon. Jadi kembali ya, jangan sampai salah. Kalau yang pendingin ruangan dan sebagainya itu adalah menipisnya lapisan ozon, karena yang dihasilkan itu CFC gitu ya. Beda. Tapi benar, yang kedua, pernyataan keduanya benar, bahwa dengan mengurangi penggunaan kendaraan. Jadi kalau bisa pakai kendaraan umum, atau mungkin pakai sepeda gayung. Jadi kan sekarang lagi ngetren itu sepeda gayung ya. Jadi apa? Bagus pertanyaannya. Kalau tidak mengerti, baiknya memang bertanya gitu ya. HB ya, apa itu HB? Iya, milih. Hemoglobin itu adalah suatu persenyawaan dalam darah ya. HB itu bisa mengikat CO2, bisa mengikat CO, tapi dia lebih suka sama CO. Jadi kalau kita menghirup CO dengan jumlah tertentu, HB kita mengikat itu, dibawa ke paru-paru dan sebagainya, jadi organ kita bereaksi bisa menyebabkan lemas. Dan pada kadar tertentu itu bisa menyebabkan kematian. Tidak hanya CO saja, tapi lebih berbahaya CO dibandingkan CO2. Tapi tetap saja dalam kadar tertentu kalau keduanya ini masuk kita hirup itu bisa menyebabkan hal yang fatal. Mungkin itu saja hari ini ya. Siapa yang ingin memberikan pengalaman atau simpulan akhirnya? Kamu dapat belajar apa aja hari ini? Milih lagi, oke? Nggak masalah. Silakan milih. Kesimpulan hari ini kita bisa belajar membedakan mana pembakaran sempurna, mana yang sempurna. Sempurna kan tadi adanya dua belas generasi, tipe satu, tipe dua, dan tipe sama partikel sebantu. Terus kita juga belajar tentang nyawa-nyawanya, sama dampaknya untuk kesehatan, lingkungan, langsung juga cara penanggulangannya. Terus yang terakhir adalah rumah kaca, bentuknya itu dari mana terbongkar, rumah kaca sama perbedaannya dengan tulisnya terkodol. Oke. Kita ada waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal pada LKPD yang ada. Untuk penilaian ya, silakan dikerjakan 5 menit. Terima kasih. Nanti minggu depan pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas
tentang termokimia. Ya, saya rasa hari ini sudah sangat baik. Terima kasih atas waktu yang anak-anak berikan, gitu ya. Mungkin untuk mengakhiri ini, mari kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin? Ya, milih. Oke, Rizka, betul ya? Oke, silakan Rizka. Oke, baiklah anak-anak, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk kita.